Kita simpan, lalu kita coba beranda. Nah, sudah bisa muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi Laravel. Nah, kalau kemarin itu kita sudah belajar cara menginstal Laravel di Windows 10. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang MVC dari Laravel, yaitu model view dan controllernya. Jadi kalau misalkan kalian pengen menampilkan halaman di sini, itu tidak langsung di bagian view ini ya, di bagian views ini tidak bisa langsung muncul karena dia harus setting dulu routes-nya. Ya, di sini di bagian sini, lalu di bagian web di sini harus kita setting dulu. Kalau misalkan kita mau panggil berdasarkan controller juga bisa, langsung lewat sini juga bisa. Nah, jadi cara pertama dulu saya akan ajarkan. Nah, kalau di sini kan untuk belajar laravel.test dia langsung larinya ke bagian ini kan, bagian halaman ini. Langsung bagian halaman welcome.blade ini yang dia munculkan. Karena pada bagian halaman ini itu sudah diregistrasikan di bagian routes-nya, di bagian web ini. Nah, ini route get. Nah, kalau misalkan tanda ini artinya dia akan memanggil home. Kalau misalkan tanda ini dia akan memanggil home. Beda kalau misalkan kita tambahkan di sini adalah beranda misalkan. Seperti ini kita tambahkan lalu kita save. Maka halaman di sini kalau pada saat kita refresh akan kosong, not found. Karena home-nya itu tidak ada halaman yang ada di sini. Lalu kalau untuk menampilkan halaman welcome tadi, caranya tinggal kita tambahkan beranda, garis miring beranda. Kita tambahkan di URL-nya seperti ini, beranda. Nah, maka akan berganti URL-nya menjadi kalau laravel.test beranda, maka akan muncul halaman welcome.blade. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita kembalikan dulu. Lalu kita bikin di bagian resource views sama di bagian folder views ini kita pilih sini ada yang namanya new file. Bisa lewat sini, bisa juga klik kanan new file. Kita bikinkan misalkan beranda. Jangan lupa ada kita tambahkan blade.php. Blade ini adalah template engine yang sudah dibuat oleh Laravel. Jadi kita harus tambahkan blade seperti ini agar bisa terbaca oleh Laravelnya. Beranda, lalu enter. Di sini misalkan saya tambahkan di sini H1. Misalkan ini halaman beranda. Save. Nah, sekarang ini masih belum bisa kita tampilkan karena belum kita registrasikan di webnya. Kita coba ya. Kita refresh. Not found, tapi pada saat kita balik ke sini dia akan balik lagi ke hello world. Lalu kita registrasikan di bagian web ini. Kita tuliskan aja route get, kita samakan aja sini, lalu beranda ya kan, koma function return view namanya tadi adalah beranda.blade.php. Nah, .blade.php-nya tidak perlu lagi kita isikan, tinggal kita tuliskan aja beranda di sini. Sudah, kita save. Lalu kita refresh.
Kita refresh dulu, lalu tuliskan aja beranda. Nah, sudah masuk halaman berandanya. Nah, seperti ini kita bisa tampilkan tanpa menggunakan controller. Nah, misalkan kita pengen menampilkan berdasarkan controller, caranya seperti ini. Biarkan berandanya di sini, lalu kita bikinkan controller. Caranya di bagian terminal, new terminal. Nah, di sini kita ketikkan php artisan make controller. Nama controllernya misalkan beranda controller min r misalkan. Biar kalau kenapa kita tuliskan min r ini, biar nanti dia otomatis membikinkan indeks, store, dan isi standar dari controller. Kalau sudah seperti ini kita enter. Kalau misalkan controller created successfully, berarti sudah jadi nih beranda controllernya. Larinya di mana beranda controller ini? Larinya itu ada di bagian app app http bagian controllers. Nah, ada namanya ini beranda controller. Kalian klik, muncul ini. Nah, lalu di sini kita mau menampilkan kan, misalkan kita mau ada variabelnya misalkan yang mau kita tampilkan, ya kan? Lalu di beranda ini saya tambahkan lagi di sini misalkan nama saya misalkan. Nah, di sini saya di beranda controller di bagian indeks itu kita bikinkan misalkan nama sama dengan Bamara ID misalkan seperti ini. Lalu kita di sini codingnya return view. Kita mau menampilkan beranda kan, beranda.blade.php. Kita tuliskan aja langsung beranda, koma, compact, dalam kurung, nama variabel ya. Di sini saya gantikan aja var nama, di sini var nama. Nah, sudah. Lalu kita panggil aja di sini. Di sini kita ganti seperti ini, return get beranda controller add index. Nah, jadi kita mau URL beranda URL-nya beranda itu memanggil beranda controller yang ada di dalam indeks gitu. Nah, sekarang kita coba panggil, tadi namanya adalah var nama ya kan. Lalu di sini ini ganti aja. Sini kita isikan kurung kurawal 2 kali ya. Kurung kurawal buka 2 kali, kurung kurawal untuk tutupnya kurung kurawal tutup 2 kali. Di tengahnya kita isikan $var nama. Kita simpan, lalu kita coba beranda. Nah, sudah bisa muncul ya kan. Kalau mau kita ganti lagi di bagian beranda controllernya, seperti ini. Lalu
kita refresh lagi juga akan berubah. Nah, seperti itu ya untuk memanggil halaman view yang ada di Laravel. Lalu kalau misalkan kalian bikin berandanya ini di dalam folder, itu kalian tinggal tambahkan aja di depan sini, di depan beranda sini nama foldernya. Ini saya contohkan misalkan ya. Saya bikin folder. Cara bikin foldernya seperti ini. Klik kanan new folder, atau di bagian views ini kalian klik di ada bagian di sini ya, new folder di atas ini. Kalau yang samping sini adalah new file, kalau yang ini adalah new folder. Kalian klik misalkan halaman depan. Ingat ya, jangan pakai spasi. Halaman depan di sini saya pindahkan ya. Nah, saya pindahkan. Nah, sekarang halaman depannya terdapat beranda ya kan. Nah, di sini kalau misalkan kita refresh dia akan error. Nah, kalian bisa lihat salahnya adalah view beranda not found. Nah, untuk memperbaikinya kalian tinggal tambahkan aja lagi di beranda controller ini. Di sini. Di sini. Nama foldernya tadi adalah halaman depan. H-nya besar, D-nya besar ya kan. Halaman depan titik nama filenya. Kalau misalkan di dalam folder ada folder lagi, tambahkan lagi di sini nama foldernya. Tambahkan lagi baru nama filenya. Nama filenya pasti yang terakhir ya. Karena di sini cuman satu aja foldernya, langsung nama file, maka jadinya seperti ini. Lalu jangan lupa ini adalah var nama dari nama variabel yang ini. Lalu setelah itu kita cek. Nah, berhasil. Sudah balik lagi seperti semula. Nah, baiklah. Sampai sini dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.